Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama kami di Lorong Film. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Prestige. Film yang disutradarai oleh Christopher Nolan ini menceritakan tentang dua pesulap yang berubah menjadi rival dan menyusul sebuah tragedi. Ketika persaingan menjadi sengit, mereka mengorbankan segalanya demi ketenaran. Namun konsekuensi mengerikan pun tak terhindarkan. Film ini dibintangi oleh Hugh Jackman, Christian Bale, dan Scarlett Johansson. Bagaimana keseruannya? Kita akan kupas. Layar dibuka dengan suatu pertunjukan yang beresiko. Salah satu pesulap mencoba untuk membuat trik di mana ia tersengat listrik, lalu terjatuh di box yang berisi air. Ia berusaha keluar dari box itu, berharap ada seseorang yang rela untuk membukanya. Namun, setelah insiden itu, mereka menghadiri persidangan tentang kematian pesulap yang terjebak di box air. Manajer pesulap yang mati itu bernama Carter. Dia menuntut Borden, rival pesulapnya, agar dihukum mati karena telah sengaja membiarkan Anger, pesulap yang tenggelam itu, mati dalam box. Kita akan membahas satu persatu agar mudah dipahami, karena film ini sedikit membuat alurnya bolak-balik. Kita akan membahas di mana mereka awalnya berteman dan satu tim. Terlihat suatu pertunjukan yang laris pada masanya. Di sana terlihat Anger dan Borden. Mereka sangat kompak dalam pertunjukan. Ada wanita cantik, dia adalah salah satu kekasihnya, Anger. Dalam aksinya mereka menghibur penonton dan membuat sisi teater bersorak. Di belakang panggung, Borden di sini merasa bosan dengan trik yang sering mereka lakukan. Ia ingin membuat sedikit tantangan dengan ikatan tali yang berbeda. Namun mereka menolak karena itu beresiko. Sebenarnya wanita ini bersedia jika Borden mengikat tali yang berbeda karena ia yakin ia bisa mengatasinya. Selang 1 minggu kemudian, mereka kembali beraksi. Penonton sangat antusias dengan penampilan mereka. Namun Borden di sini ingin memberikan sesuatu yang berbeda pula. Ia mengikat tali yang pada akhirnya membuat kekasih Anger ini tewas dalam box. Agar terlihat real, 2 orang dari penonton bertugas mengikat tangan dan kakinya. Borden mengikat bagian tangan, sementara Anger bagian kaki. Pertunjukan dimulai, akhirnya wanita ini tenggelam. Dalam 1 menit, ia harus keluar dari box. 61 detik berlalu, namun ia tak kunjung keluar. Carter cemas. Ia membuka penutup box dan terlihat di sana wanita itu masih belum bisa membuka ikatannya. Carter memukul box itu dengan kapak berkali-kali sehingga box itu pecah. Namun terlambat, wanita itu tewas. Anger terpukul dengan kejadian itu, sangat terpukul. Tibalah di satu pemakaman, mereka berkumpul lalu Borden datang dan meminta maaf atas kematian kekasihnya. Anger di sini menanyakan tentang ikatan tali yang ia ikatkan. Namun Borden tidak bisa berkata apa-apa. Selain minta maaf, dengan berat hati ia pun pergi. Di sebuah kontrakan, datanglah Sarah, istri Borden. Borden di sini ingin memberitahukan bahwa ia telah menemukan trik sulap yang baru dengan menembakkan pistol kepadanya. Ketika Sarah menembak, tangannya mampu menangkap peluru dengan cepat. Rahasianya, pistol diisi bubuk mesiu, sumbat dengan kain, lalu masukkan peluru. Ketika proses pemadatan, ia mengambil peluru dengan cepat. Ketika ditembakkan, yang keluar hanya suara tembakan tanpa satu butir peluru. Dirasa sukses, ia pun mencoba trik ini ke publik. Di sini Borden dan Anger memilih jalan masing-masing sebagai pesulap. Pertemanan mereka kandas ketika kekasih Anger mati dalam pertunjukan. Suatu malam Borden mengadakan pertunjukan kecil.
Trik yang ia gunakan adalah trik yang baru ia kembangkan. Terdapat penonton yang ramai. Pertama ia melakukan trik dasar, namun karena penonton kurang puas, akhirnya ia melakukan trik andalannya. Ia membutuhkan relawan agar triknya berhasil. Hingga datanglah satu penonton yang berani menjadi relawan. Ketika Borden melihat relawan itu, ternyata ia adalah Anger, yang membuat Borden terkaget. Anger memasukkan peluru. Ketika menembak, Falcon manajer Borden datang dan menabraknya, membuat tangan Borden terluka oleh tembakannya. Suasana pun berubah menjadi panik. Anger masih tidak terima dengan kematian kekasihnya. Tak mau kalah, Cutter memiliki ide untuk membuat trik baru buat Anger. Triknya sederhana, dengan memasukkan salah satu burung sebagai aksinya. Dibantu dengan alat, burung itu terlepas. Olivia di sini sebagai asistennya. Ia belum berpengalaman di dunia sulap. Setidaknya dengan paras yang cantik mampu mengalihkan perhatian penonton dan sekaligus menarik minat sponsornya. Sampailah di malam yang dinantikan, teater yang cukup besar untuk sebuah trik yang sederhana. Seperti biasa, pesulap memerlukan relawan agar aksinya dianggap real. Dua relawan berjalan menuju panggung. Salah satu relawannya adalah Borden. Anger terkaget melihatnya. Malam menjadi pencekam setelah Borden mengacaukan pertunjukannya dan membuat salah satu relawan mengalami cedera tangan. Dirasa triknya gagal, mereka merencanakan untuk pergi ke salah satu teater. Teater yang bertajuk ilmiah supaya mendapatkan inspirasi dalam pertunjukan selanjutnya. Inspirasi barunya muncul ketika ia mendatangi tempat di mana ia menemukan halaman yang dipenuhi lampu menyala tanpa kabel. Salah satu karya ilmiah yang mungkin bisa dianggap sebagai sihir. Anger terkagum dengan penemuan ini. Keesokan harinya ia diizinkan untuk bertemu dengan insinyur sekaligus ilmuwan. Ia adalah Nikola Tesla. Anger menginginkan sebuah mesin yang bisa membantunya beraksi dalam panggung. Tesla menolaknya karena itu akan merugikan dan mencelakakan dirinya. Namun Anger tidak peduli. Tujuannya hanya satu, terkenal. Meskipun Anger harus mengeluarkan uang yang sangat-sangat mahal demi sebuah mesin. Di sisi lain, Borden telah mengembangkan karya ilusionisnya. Sebuah karya yang membuat Anger mengakui kehebatannya. Teater kecil yang mampu membuat penonton terkagum. Dalam aksinya, selain Anger menyamar sebagai penonton, Cutter juga ada di sana. Mereka berdebat dan pada akhirnya mereka mencoba mengembangkan ilusionis dengan mencuri karya Borden, teman rivalnya. Borden telah sukses dan ia memiliki seorang anak. Ia membeli sebuah rumah untuk tempat tinggalnya yang baru. Di sisi lain, Anger dan kawan-kawan menemukan seseorang yang mirip dengannya. Meskipun terlihat bodoh, namun ia adalah aktor yang pengangguran. Ia bekerja jika ada seseorang yang membutuhkan jasanya. Mereka berhasil membuatnya mirip dengan Anger, dan sebuah pertunjukan besar pun diselenggarakan. Anger berhasil membuat penonton terhibur. Dalam aksinya, ia mampu membuat trik yang sama persis dengan Borden, tentu dengan aktor tambahannya. Dalam pertunjukan ini, ia terbilang sukses. Di belakang panggung, Anger merasa belum puas dengan pertunjukannya. Ia merasa ada yang kurang. Ia masih mengagumi pertunjukan Borden yang terlihat sempurna. Ambisi yang buruk membuatnya lupa segalanya. Ia memerintahkan asisten cantiknya untuk mencuri informasi dari rivalnya. Kondisi Olivia seperti habis manis sampah dibuang. Ia sangat kecewa dengan keputusan Anger. Mau bagaimana lagi, dia adalah bos. Sampailah ia di kediaman Borden. Ia menjelaskan semua alasan kenapa ia dibuang oleh Anger. Awalnya Borden tidak percaya
karena itu adalah salah satu triknya. Namun di sini terlihat raut Olivia yang sangat serius. Pertunjukan besar pun dimulai. Di sisi lain, Borden datang dan menghasut aktor pengangguran itu dan membuatnya mabuk. Sehingga pertunjukan itu berjalan tidak baik. Ditambah asisten cantiknya itu tidak ada, membuat pertunjukannya tambah membosankan. Angel dibuat sangat malu oleh aktor bawaannya. Kedatangan Borden membongkar triknya yang membuat penonton terhibur oleh pertunjukan Borden. Berbeda dengan Angel, Borden selalu berhasil membuat penonton terhibur. Di sana terlihat Olivia yang menjadi asistennya. Mereka memutuskan untuk merayakan kesuksesannya. Di acara makan malam, Borden membawa Falcon dan Olivia. Di sana juga terlihat istri Borden yang membuat suasana jadi tambah menegangkan. Sarah sangat cemburu dengan kedatangan Borden bersama Olivia. Sedikit pertengkaran yang membuat Olivia meninggalkan ruangan. Ambisi mulai menghantui Borden, membuat sikap dan perlakuannya berubah dan lebih condong mencintai asisten barunya, Olivia. Bagaimana perasaanmu jika menjadi Sarah, istri Borden? Tulis di kolom komentar. Beralih ke Angel. Ia mendatangi Tesla mengambil janjinya. Ia disuguhkan dengan penemuan yang hebat. Sebelum Angel menyadarinya, seekor kucing menjadi media uji coba. Namun tidak membuat Angel puas. Ia bergegas meninggalkan tempatnya. Lalu ia mendengar kucing yang sedang bertengkar. Mencoba menghampirinya, ia memikirkan yang telah terjadi. Akhirnya Angel menyadari penemuan Tesla. Hubungan Borden dan Sarah makin hari makin memburuk. Mereka bertengkar. Perubahan Borden padanya sangatlah berubah semenjak Olivia menjadi asistennya. Dirasa Borden tidak mencintainya lagi, ia pun gantung diri. Setelah menerima mesin dari Tesla, Angel membawanya ke tempat teater. Datanglah Carter. Angel meminta bantuan kepada Carter untuk mempromosikan aksi terakhirnya. Jika bicara soal pemasaran, Carterlah yang ahli. Dan benar, ia menghubungi wali kota sekitarnya untuk mempromosikan aksinya. Tak berselang lama datanglah wali kota. Untuk memastikan kelayakan, Angel mempraktikkan penemuannya yang membuat wali kota menyetujui acara akbar. Tibalah pertunjukan akbar. Seluruh teater dipenuhi oleh penonton. Mereka sangat antusias. Pada ilusionis ini, Angel menggunakan mesin dari Tesla. Kami menyebutnya mesin cloning. Ia memasuki area yang bertegangan sangat tinggi dan menghilang. Teriakan penonton membuktikan pesona Angel sangat memukau. Yang membuat Borden cemburu. Akhirnya Falcon menyelidiki rahasia ilusionisnya. Namun ada yang aneh di sini. Setiap akhir dari pertunjukan, box itu selalu dibawa ke tempat di mana Carter tidak boleh datang melihat prosesnya. Karena pertunjukannya sangat memukau, ia ditawari untuk mengadakan pertunjukan yang lebih besar dari sebelumnya. Sampailah ke pertunjukan kedua. Seperti biasanya, ia membuat penawaran kepada relawan yang bersedia mengecek situasi persiapannya. Borden di sini sebagai relawan. Setelah pengecekan selesai, Borden diam-diam menyelinap ke belakang teater, sekaligus ingin mengetahui bagaimana caranya. Dan benar, kita dibawa ke momen di mana awal film dimulai. Sebuah insiden yang tak bisa dihindarkan. Borden melihat triknya. Angel memasuki box air. Dirasa waktu semakin sempit, Borden bertemu dengan anaknya untuk yang terakhir kalinya. Anak itu didampingi oleh seseorang yang bernama Lord. Ketika Borden melihat ternyata Lord itu adalah Angel, sangat membuat Borden tidak percaya. Ia melihat sendiri Angel mati dalam box.
Yang dilihat Borden adalah cloningnya si Anger. Anger yang asli berada di belakang layar. Ia berhasil membeli mesin cloning dari Tesla. Ia merasa ditipu, meronta, namun keputusan hakim menyatakan Borden bersalah. Dengan perlahan ia menuju tempat eksekusi. Sebelum eksekusi dimulai, Algojo memberikan kesempatan untuk kalimat terakhirnya. Lalu ia menjawab. Dalam waktu yang sama, Anger ditembak oleh seseorang. Ketika cahaya lampu menyoroti wajahnya, Anger terkaget melihat siapa yang menembaknya. Ia adalah Borden yang asli. Dari awal yang kita lihat, bukanlah Borden yang asli, melainkan cloningannya. Yang dihukum mati pun cloning dari Borden. Pesulap pertama yang mendatangi Tesla adalah Borden. Tidak seperti Anger yang membeli mesin, Borden hanya objek uji coba Tesla. Selama ini, Borden hanya menyamar menjadi Falcon. Pertengkaran yang terjadi kepada keluarga Borden adalah cloningnya. Cloningnya hanya mencintai Olivia, asisten cantiknya. Sementara Borden yang asli hanya mencintai Sarah, istrinya. Ketika Borden bersama Sarah, tingkah lakunya pasti akan berubah karena dia tidak berada di tempat yang seharusnya. Lalu Anger pun mati. Film pun selesai. Nah teman-teman, ada pesan yang disampaikan dalam film ini. Ketika obsesi berubah menjadi ambisi, percayalah, itulah awal kehancuran. Ambisi yang besar cenderung membuat kita lupa siapa kita sebenarnya. Film yang membuat saya terkaget di akhir cerita ini adalah yang terbaik. Cukup saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas kesetiaan menonton sampai akhir. Saya undur diri. Salam.